Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Saya baru mau menanggapi hasil komen ya mengenai apa? Aduh, mengenai konten atau apa platform peralihan lah ya. Jadi apa ya bahasanya? Jadi konten yang biasanya mengenai tarot gitu, ini tiba-tiba harus berganti menjadi konten mengenai spiritual gitu ya, sharing gitu, dan yang berhubungan dengan agama juga gitu. Pada dasarnya ya adalah komen ya dari net apa yang nonton lah ya. Terima kasih curhatnya gitu kan. Terus ya saya berpikir gini, tiba-tiba datang aja itu ke saya. Bukankah Al-Quran itu juga sebenarnya isinya adalah cerita mengenai kaum-kaum di masa lalu gitu ya, untuk kita ambil buah pelajarannya ya, sabarnya gitu ya, perbuatan yang tidak baiknya gitu. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan nggak kayak zaman dulu, susah banget untuk dalam artian ya dakwahnya itu luar biasa gitu ya, nabi itu ya, nabi rasul gitu. Dan kalau zaman sekarang bagi saya platform itu adalah salah satu media kita untuk berdakwah gitu loh ya. Hal simple gitu, tapi kalau menurut saya kita justru harusnya diuntungkan, kita justru harusnya berterima kasih bahwasanya memang dimudahkan gitu loh di zaman sekarang. Jadi pergunakan platform dengan baik. Kalau dulu ya mungkin agak sulit ya untuk berdakwah gitu, kita harus ya, masih juga sih banyak ya zaman sekarang juga yang dipanggil-panggil berdakwah dari pulau satu ke pulau lainnya, dari instansi ke instansi lainnya, tapi pergunakan platform untuk berdakwah. Sedikit atau sekecil apapun ilmu yang kamu punya dibagi gitu ya. Aku ngerasain banget, wah rezeki itu datang gitu loh ya. Apalagi ini udah ada yang mau diterapi hari Kamis ya, insya Allah. Ini saya buatnya hari Selasa, itu luar biasa, rezeki itu datang gitu. Tapi memang kitanya harus kuat sih, dan memang ya kita tuh orang-orang seperti kita, the messenger itu memang hanya dibuat bergantung sama Allah, tidak dengan manusia gitu ya. Jadi untuk menanggapi komen gitu ya, makasih curhatnya gitu kan. Ya kan memang saya udah bilang ini kan sebagai sharing dunia spiritual, untuk dunia spiritual ya, yang saya alami, yang bersangkutan dengan agama saya, Islam gitu loh ya. Saya nggak mau dibilang ustazah karena bagi saya itu berat. Saya nggak mau dilabelin apapun, saya hanya manusia biasa yang mulai dari nol banget mengenai ilmu agama sampai akhirnya titik ini juga masih sedikit yang saya punya, tapi saya bagi karena saya belajar Qur'annya itu ditempa oleh alam gitu ya, dan dibimbingnya itu ya memang bener-bener natural aja, alamiah gitu ya, tidak berguru. Tapi memang saya belajar itu memang membaca, dan ya itu tadi balik lagi, ini kan ayat, salah satu ayat ya, Iqra gitu, membaca gitu ya. Itu sih yang luar biasa yang saya dapat. Terus tadi malam entah kenapa gitu ya, saya nggak pernah tidur sampai jam 12 malam gitu kan. Jujur aja gitu, saya melewatkan momen dimana saya harus tahajud gitu ya. Ternyata saking ngantuknya gitu, karena salah satu saya nggak tahu gimana kok tiba-tiba kok saya nggak bisa tidur gitu loh. Saya nggak bisa tidur. Udah jam segini saya akhirnya makan gitu ya, masak mie lah ya gitu. Terus tiba-tiba saya lihat di salah satu platform gitu ya, mengenai seorang muslim, orang Amerika, ibunya itu sakit gitu. Ibunya itu sakit kanker ya. Ini cerita itu saya sampai, oh ini tuh Allah tuh mau ngasih tahu mengenai cerita ini gitu, untuk menambah keyakinan saya gitu di jalannya Allah gitu kan. Jadi apa ya, sebentar nih kayak ada gangguan ya. Nah ceritanya gini, ini muslim masuk Islam, terus ibunya tuh nggak suka setiap sholat dilewatin gitu, meremehkan lah ya.
Tapi ini muslim nih laki-laki, dia tuh sabar banget gitu, aku lupa namanya siapa gitu. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian ya, nih ibu sakit kanker gitu kan. Dia pingin banget menyelamatkan seorang ibu ya, biar masuk Islam gitu ya. Gimana caranya nih, dia terus berdoa dan minta petunjuk Allah gitu ya. Setiap ya dia tengok ibunya, dia urus ibunya gitu kan. Dia berpikir gini, ibu mau dikubur secara muslim atau kremasi gitu kan, terus dia bilang, ibu tahu nggak kalau di kremasi itu setelah ibu dari rumah ini dibawa sama orang yang ibu nggak kenal, terus ibu dibersihkan, dimandikan, terus ibu nggak tahu ya dimandikan atau enggak, saya lupa ceritanya, tapi ibu dipakaikan gaun yang cantik, di make upin, dan ibu nggak tahu orang itu, tapi orang itu tuh bisa melihat seluruh tubuhnya ibu, padahal sebenarnya wanita itu kan dimuliakan katanya gitu ya. Terus tiba-tiba tuh ibu langsung, memangnya kalau di muslim gimana gitu kan. Ya kalau di muslim ya keturunan-keturunannya yang mengurus jasadnya ibu gitu loh, kayak perempuan misalkan ya memandikan ya, kalau nggak salah ya, terus laki-laki gitu pokoknya ya. Saya agak lupa ya ceritanya gitu, tapi yang intinya adalah ketika seorang muslim itu meninggal, dia akan terjaga gitu kehormatannya, apalagi perempuan kan ya, hanya anak-anaknya aja yang tahu gimana tubuh ibunya. Tapi kalau dikremasi, tubuh ibunya bisa dilihat oleh orang lain gitu, yang intinya gitu ya. Langsung tuh ibunya gini, baiklah saya mau dimakamkan secara muslim. Bingung lagi dong anaknya, terus gimana caranya nih, ibu gue mau dimakamkan secara muslim tapi ibu gue tuh bukan muslim gitu kan. Waduh gimana nih gitu. Akhirnya dia turun ke bawah, dia berdoa lagi sama Allah, ya Allah gimana nih gitu kan. Akhirnya ibunya dia ngobrol lagi kan sama ibunya, naik lagi ngobrol, minta doa terus minta petunjuk sama akhirat. Ibu, kalau ibu mau dimakamkan secara muslim, otomatis ibu harus masuk Islam gitu kan. Wah nggak mau gitu kan, kia pokoknya kia itu bahasa Sunda ya, gini pokoknya nggak mau lah intinya. Waduh dia bingung lagi tuh, terus dia turun lagi, dia berdoa sama Allah, ya Allah ibu saya ini udah sekarat gini, pokoknya dia minta sama Allah gitu kan, sampai akhirnya mungkin ibunya juga berpikir dan diberikan hidayah dan dijawab tuh doa-doa anaknya gitu ya, biar ibunya itu dibukakan hatinya dan diberikan hidayah oleh Allah. Ternyata anaknya itu, jadi cucunya itu turun ke bawah gitu kan. Nenek mau baca syahadat katanya gitu. Wow, di situ dia langsung nangis bahagia. Habis itu saya tidur. Jadi gini, pas sampai ya Allah, bangun-bangun tuh azan subuh. Ya Allah, saya sholat. Ya Allah, saya kehilangan tahajud, tapi saya dapat pelajaran ini gitu. Coba saya dapat 2, tapi kan saya nggak bisa. Tapi saya bersyukur akhirnya Allah ngasih viti-viti ke saya itu yang saya butuhkan gitu. Saya lagi ada di titik yang saya butuh banyak banget keyakinan dalam diri saya jalan di jalannya Allah itu ternyata Allah kasih gitu loh ya. Oh luar biasa gitu kan. Jadi itulah tadi malam kenapa saya nggak bisa tidur gitu. Ini masih ngantuk banget. Ternyata ini loh, saya mau dikasih ini, viti ini, dan itu salah satu ngebuat keyakinan saya lagi setelah cerita mengenai prajurit Jepang ya. Jadi terus itu sih yang mau saya sampaikan. Yang kedua ya, itu yang pertama itu yang memang intinya adalah platform ini nantinya akan saya buat untuk sharing mengenai cerita pengalaman spiritual yang berhubungan dengan agama, dan di Al-Quran itu ada. Siapa tahu bisa termotivasi, siapa tahu bisa terinspirasi gitu ya. Saya juga belum benar, saya juga belum sempurna, tapi yuk kita sama-sama gitu. Saya juga masih banyak belajar banget, dan saya bisa ngerasain apa yang dirasakan almarhum B.J. Habibie. Ternyata nikmat yang paling ilmu yang paling bikin kita nikmat itu ya memang ilmu agama. Nikmatnya belajar ilmu agama tuh saya udah ngerasain itu gitu, dan wow luar biasa ya gitu. Alhamdulillah gitu, maksudnya Allah tuh benar-benar membuktikan ke saya ini loh kebenaran firman yang ada di Al-Quran gitu kan.
kebesarannya beliau, terus the power of doa nanti saya buat lagi ya, terus kekuatan kedahsyatannya tahajud itu di Allah ditunjukkan gitu loh. Wow, gitu ya. Kayak gitu sih, itu sih yang mau aku sharing untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak. Semoga kalian tetap terus di jalannya Allah. Nanti akan ada masanya di mana Allah semua kesusahan kamu, semua kesedihan kamu itu nanti akan terganti ya. Jadi ibarat ini lu bentar lagi mau nyampe sini, lu harus kuat terus gitu ya, berjalan di jalannya Allah. Nah nanti someday ketika itu udah Allah akan ganti, Allah akan kasih semua dan akan kebayar, dan kamu akan merasakan nikmatnya ketika kita itu berada di jalannya Allah. Tetap aja berbuat baik, dekatkan diri terus sama Allah ya. Bantu orang sebisa kamu ya gitu. Terus ya nggak lupa untuk ngingetin kalau kalian mau terapi untuk penyakit fisik dan psikis bisa kontak WhatsApp saya ya. Terus oh ya, saya mau ngobrolin masalah hati nanti ya, saya bikin lagi videonya. Yang masih dalam terkungkung gaib, kalian bisa kontak WhatsApp untuk mungkin sis saya butuh pertolongan nih untuk terlepas dari cengkraman gaib atau black magic ya, energi negatif dari seseorang gitu ya, dan lain-lain. Itu bisa kontak WhatsApp ya, insya Allah bisa saya bantu. Terapi itu bisa untuk penyakit fisik dan psikis. Contohnya fisik itu seperti migrain, diabetes segala macem. Kalau psikis itu lebih ke sakit hati, dendam, marah, emosi ya gitu. Terus ini terapinya bisa untuk biseksual, transgender, homo, lesbi, narkoba, ngerokok gitu ya. Terus penyakit-penyakit kecemasan lainnya kayak anxiety segala macem kayak gitu. Kalian bisa lihat testimoninya di komunitas di YouTube ataupun di platform-platform lainnya yang setelah di terapi itu ngerasainnya gimana gitu. Kalau masih ada yang mau private reading, boleh sekali-sekali saya terima ya. Kartunya hanya media aja, sama seperti platform ini gitu ya, hanya untuk media menyampaikan kebaikan. Kalau dibilang dakwah masih jauh, tapi ini saya lebih sukanya sharing gitu ya, sharing mengenai agama, bukan sharing mengenai pengalaman spiritual yang saya dapat, yang saya jalanin. Ini saya mau bagi. Ada yang bicara ke saya, harus dibagi gitu loh. I don't care gimana tanggapan kalian mengenai saya nggak peduli. Yang penting saya udah ngejalanin petunjuk apa yang udah sampai ke diri saya gitu loh ya, untuk lebih meyakinkan kalian bahwasanya agama yang kita punya sekarang yaitu Islam itu udah agama yang paling sempurna gitu. Karena saya belajar Al-Quran itu memang dari pengalaman. Jadi kayak gitu ya, intinya itu dua hal itu yang mau saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak, mohon maaf kalau saya banyak salah. Nanti saya akan buat video yang lainnya ya. Oke, dadah.